Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membenarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan menjadi investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Purbaya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memang memiliki misi pengembangan ekonomi wilayah. Namun saat ini potensi ekonomi di sekitar kawasan stasiun dan jalur kereta cepat belum tergarap maksimal. Nantinya jika potensi ekonomi di kawasan tersebut sudah tergarap, dampak ekonominya akan lebih terasa kepada masyarakat. Ada betulnya juga sedikit, karena kan sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur bus supaya ekonomi seperti itu dikembangkan ke depan. Jadi enggak. Sebelumnya Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Jokowi menolak jika ada yang beranggapan jika Wush mengalami kerugian. Terkait polemik utang Wush yang kian membengkak, Jokowi menyebut utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik utang proyek kereta cepat Wush dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang pada proyek kereta cepat Wush akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Erlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus tersebut. Adapun hingga kini pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia. Namun pemerintah tetap mendorong dan antara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang yang bekerja sama dengan negeri tirai bambu tersebut. Sedikit Pak soal polemik utang Wush, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang Wush? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus dengan Presiden? Pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Ya, masih. Seperti diketahui, total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga Rp121 triliun. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Tentara Nasional Indonesia melakukan atau melalui Satgas Wasembada Yonif Infantri 751 membangun fasilitas kandang sapi milik masyarakat di Kabupaten Papua Pegunungan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua di perbatasan. Peran aktif TNI bersama warga tercipta dengan dibangunnya kandang sapi untuk masyarakat Akatem, Distrik Seranbakon, Kabupaten Papua Pegunungan. Pembangunan kandang sapi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Letkol Infantri Erwan Harliantoro juga menyebut bahwa dana yang digunakan dalam pembangunan kandang sapi ini adalah bentuk dari swadaya Satgas Wasembada. Jadi kita memberikan trigger kepada dinas terkait bahwasanya masyarakat di Pegunungan Bintang ini ada potensi untuk peternak sapi, gitu. Biar Pemda terkait, dinas terkait
dia bisa memberikan bantuan kandang kepada masyarakat, sehingga masyarakat dia mulai bisa beternak sapi, sehingga perekonomian mereka bisa jadi meningkat. Selain itu, Kepala Kampung Okatem sangat mengapresiasi Batalion 751 yang telah peduli kepada masyarakat dalam membangun kandang sapi di wilayahnya. Terima kasih yang akan diberikan. Sudah jadi kandang. Sudah jadi. Tinggal, dan itu terima kasih juga kepada TNI, Polri, TNI yang akan diberikan saya, yaitu berupa semen dan juga berupa danseng. Itu sudah berikan dan ini kandangnya sudah jadi. Warga Kampung Okatem juga berharap ke depannya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga peduli terhadap masyarakat di perbatasan dengan memberikan pelatihan, pengetahuan, dan pengolahan sumber daya alam. Swasembada berhasil! Dari distrik Seran Bakon, Papua Pegunungan, Muharlin, iNews melaporkan. Uji coba penembakan torpedo kapal selam otonomos digelar di Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri langsung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kapal selam tanpa awak ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT PAL. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melihat langsung uji tembak torpedo kapal selam tanpa awak otonomos di perairan dermaga Madura, Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tanpa awak ini merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kementerian Pertahanan untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi. Menurut Syafri Samsudin, Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mampu memproduksi dan menggunakan kapal selam tanpa awak. Sudah bisa kita persiapkan dalam waktu tidak lama, maka di tahun 2026 insya Allah seluruh choke points dari wilayah nasional perairan kita itu akan kita isi dengan pengamanan kapal selam kita yang tanpa awak, yang tentunya punya manfaat efisiensi personel dan juga efisiensi material dan juga efisiensi waktu. Keberhasilan uji tembak torpedo ini meyakinkan Kementerian Pertahanan untuk membeli 30 unit kapal selam tanpa awak dari PT PAL Indonesia. Alutsista karya anak bangsa ini akan melengkapi armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ismalia, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Usai jeda berikut kami kembali. Tetap bersama.